Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah yang sudah dinanti oleh teman-teman semua, yaitu kisah Ki Jalu. Wow, Ibu Neneng DNS, penulis asal Garut, Jawa Barat ya, yang sudah lama ditunggu-tunggu nih, kisah tentang Ki Jalu, kelanjutan bagaimana petualangan dari Ki Jalu dan petualangan dari bocah indigo sakti yang bernama Miftah yang didampingi Khodam Raden Jayaraga ya. Jadi ditunggu banget ini. Dan kisahnya keren banget, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman silakan yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload tiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa teman-teman ya, lonceng notifikasinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, kayaknya nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor. Obatnya dukun santet dari tanah Pasundan. Setelah beberapa waktu lalu mengalami kekalahan saat pertarungan melawan Miftah, Nindi dan Selin yang dibantu oleh Kiai Askara, kakek buyut dari Miftah, Ki Jalu pun memutuskan benar-benar ingin bertobat. Apalagi setelah terkuak semua fakta yang selama ini tersembunyi dari Kiai Askara, bahwa Turangga, si Raja Iblislah yang menjadi penyebab awal semua kehancuran hidupnya, yang makin memperkuat tekad dari Ki Jalu untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika Nindi dan Selin berpamitan lebih dulu karena mau pulang kembali ke Bandung, hanya Miftah yang masih bertahan di Pamempek. Ya, karena Miftah harus menyelesaikan dulu tugas KKN-nya sampai benar-benar usai. Di waktu senggangnya, Miftah juga kadang suka mengunjungi Ki Jalu dan Bu Jamilah di rumah lama Ki Jalu. Namun, kini suasana rumah dan lingkungan di sekitar rumah itu tidak lagi seseram dulu. Kiai Askara sudah membersihkan semua aura negatif yang berada di rumah tersebut. Bahkan kedua tulang kaki milik kedua orang tua Bu Jamilah yang sempat dijadikan pijakan mirip tangga, serta kepala mereka yang dijadikan pancang kini sudah dikubur dengan layak. Bahkan Ki Jalu sendirilah yang menggali kuburannya sebagai salah satu bentuk permintaan maafnya pada kedua mendiang mertuanya itu. Sedangkan Bu Jamilah sendiri sudah berlapang dada dan ia pun mau memaafkan semua hal buruk yang pernah dilakukan suaminya di masa lalu terhadap kedua orang tuanya. Atas bantuan dari Kiai Askara, pada akhirnya seluruh ilmu hitam dan aneka ilmu santet mematikan yang sempat tertanam di dalam tubuh Ki Jalu, bahkan ada yang sudah menyatu dengan darahnya selama 30 tahun, sedikit demi sedikit dibantu dibersihkan. Kiai Askara berpesan kalau Ki Jalu ingin bertobat maka ia harus menguasai ilmu ikhlas, buang jauh-jauh rasa dendam, terutama ketika ada imbas dari seluruh perbuatannya di masa lalu. Hukum tabur tuai itu pasti akan selalu berlaku, Jalu. Bila yang kita tanam tomat, tidak mungkin akan panen cabai. Begitu juga sebaliknya. Belajarlah untuk tetap berlapang dada dalam menghadapi semuanya. Mintalah selalu kekuatan pada Gusti Allah, pesan Kiai Askara. Ki Jalu yang pada saat itu masih tertunduk di hadapan Kiai Askara hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda faham akan maksud dari ucapan beliau. Di sampingnya ada Bu Jamilah yang selalu setia menemaninya. Bahkan ketika Ki Jalu sempat mengalami demam tinggi selama berhari-hari, juga muntah darah akibat dari bentrokan energi dan proses tarik-menarik yang terjadi di dalam tubuhnya. Bu Jamilah sampai ikut tidak bisa tidur karena harus terus menunggui sang suami. Suamimu ini, jin perewangannya terlalu banyak, Jamilah.
ilmu-ilmu sesat dan aneka ilmu santet yang sangat berbahaya juga sudah dia kuasai. Jadi bukan hal mudah buat saya untuk bantu mengeluarkannya. Tapi bukan berarti suamimu ini tidak bisa sembuh. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Tugasmu sebagai seorang istri yang baik, bantulah dengan cara berdoa dan melaksanakan ibadah sholat malam. Kiai Askara ikut menasehati Bu Jamila. Baik Kiai, insya Allah saya ikhlas buat menemani suami saya di masa-masa sulitnya ini, jawab Bu Jamila. Bagus, jawab Kiai Askara singkat. Setelah kurang lebih 1 minggu menjalani pengobatan oleh Kiai Askara, pada akhirnya beliau pun pamit karena masih punya banyak urusan dengan pesantren yang masih dikelolanya di kota Bandung. Namun Kiai Askara meminta agar Miftah ikut membantu Ki Jalu dalam semua proses pertobatannya. Miftah pun hanya mengangguk. Lalu ia cium tangan atau salim pada beliau sebelum pada akhirnya Kiai Askara menghilang ke sebuah lingkaran berbentuk lorong yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Lorong waktu itulah yang selalu mempercepat Kiai Askara untuk bisa cepat sampai di suatu tempat. Namun sayangnya, sepeninggal dari Kiai Askara, warga yang masih geram dan merasakan dendam pada semua sepak terjang Ki Jalu di masa lalu tidak terima kalau mantan dukun santet paling hebat itu tinggal di wilayah mereka. Mereka pun lalu berbondong-bondong mendatangi rumah Ki Jalu. Saya, atas nama warga desa Pamengpek, tidak sudi kalau mantan dukun santet ini ada di sini, ada di tengah-tengah kita lagi. Sebaiknya Ki Jalu dan Bu Jamila kita usir dari desa kita, tanda seorang warga yang bernama Tarman. Apa yang Tarman sampaikan sepertinya wajar, karena ia masih menyimpan rasa dendam terhadap Ki Jalu. Dulu Ki Jalu pernah menyantet kedua orang tuanya dengan memakai santet tusuk konde, hingga kedua orang tuanya tewas dalam waktu yang berdekatan. Meskipun saat itu Ki Jalu menyantet keduanya atas perintah seseorang yang sudah membayarnya, namun Tarman tetap menyalahkan Ki Jalu yang sudah membuatnya menjadi yatim piatu. Setuju, usir saja dukun santet sialan ini. Ngapain kita kasihan sama dia? Dulu aja dia begitu jumawa menyombongkan ilmunya pada warga, hingga suka berbuat seenaknya. Bahkan lebih sering menyantet warga tanpa sebab, timpal salah seorang warga lagi. Akan tetapi, di luar dugaan, Ki Jalu masih terlihat bersikap tenang. Dengan suara pelan, Ki Jalu berkata, "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tahu selama ini saya sudah terlalu banyak berbuat jahat pada kalian. Saya ikhlas, saya redo mendapatkan hukuman apapun dari kalian semua. Tapi saya hanya meminta tolong, jangan sakiti istri saya. Istri saya sedang mengandung. Saya mohon," ucap Ki Jalu. Warga sempat terdiam sejenak kala mendengar ucapan dari Ki Jalu. Mereka tidak menyangka kini Ki Jalu sudah tidak lagi berbicara dengan nada sombong dan meremehkan mereka seperti yang selama ini ia lakukan. Tetapi tiba-tiba saja suara seorang warga memecahkan keheningan yang sempat memagari suasana di tempat itu. Kalian jangan percaya gitu aja sama ucapan dukun santet sialan ini. Saya yakin dia bicara begitu karena dia sudah kalah sakti sama Kiai Aksara, kakeknya Mitah. Tapi nanti coba kalau dia udah kembali lagi kesaktiannya, pasti dia akan membalaskan dendamnya pada kita semua. Lalu dia kembali mengirimkan santet mematikan kepada warga. Hasut seorang warga yang sepertinya juga masih menaruh rasa sakit hati dan juga rasa dendam terhadap Ki Jalu. Suara warga pun kembali terdengar riuh. "Kelamaan, ayo hajar," kata seorang warga. "Setuju," sahut beberapa orang warga yang lainnya. "Masukkan saja tubuhnya ke dalam karung, hanyutkan ke laut," timpal seorang warga yang kala itu berdiri paling depan. "Seret aja tubuh busuknya," kembali terdengar suara dari warga yang lain. "Bunuh saja, bakar tubuhnya,
Kali ini, suara sautan itu muncul dari warga yang baru datang. Ya, pemilik suara itu adalah Ki Jarwo, salah satu dukun yang pernah dikalahkan oleh Ki Jalu saat adu kanuragan beberapa waktu yang lalu. Bahkan, Ki Jalu berhasil membuat Ki Jarwo kehilangan semua kesaktiannya, kemudian membuat satu matanya buta karena dicongkel oleh salah satu jin perewangannya. Akan tetapi, diam-diam Ki Jarwo yang ingin membalaskan dendamnya kembali berguru pada seorang dukun sakti dari daerah Cirebon yang bernama Ki Jagat. Dan kini Ki Jarwo telah kembali ke daerah Pamengpek setelah 3 tahun lamanya menghilang karena ia merasa sudah memiliki kesaktian yang cukup mumpuni. Dia ingin kembali menantang Ki Jalu berduel dan ia berniat ingin menghabisi Ki Jalu saat itu juga. Ki Jarwo tidak peduli meski saat ini Ki Jalu sudah memutuskan untuk bertobat. Para warga yang sudah tidak terkendali lagi emosinya segera merangsek maju ke arah depan ke arah Ki Jalu yang sedang berdiri. Bu Jamila yang berdiri di sampingnya tampak semakin ketakutan, air matanya tumpah sambil mengelus-ngelus perutnya yang sudah mulai terlihat membesar. Dalam hatinya, Bu Jamila berdoa semoga saja datang pertolongan dari Allah untuk suaminya. "Bah, ambu takut, bah," kata Bu Jamila dengan suara bergetar. Mata perempuan itu tampak berkaca-kaca seperti sedang mencoba menahan tangisnya. Di luar dugaan, Ki Jalu malah terlihat begitu tenang. Padahal saat ini nyawanya sedang terancam karena yang dilawan oleh Ki Jalu saat ini bukanlah hanya Ki Jarwo yang kesaktiannya sudah cukup tinggi, tetapi juga sebagian besar warga desa Pamengpek yang sudah sangat marah dan masih menaruh dendam begitu dalam terhadapnya. "Tenang, ambu. Abah yakin apapun yang akan terjadi pasti atas kehendak Allah. Ambu pergi ya, biar Abah yang menghadapinya sendirian. Abah teh tidak mau ambu dan bayi dalam kandungan ambu nanti ikut jadi korban amukan warga," kata Ki Jalu lembut. "Tapi bah," sang Bu Jamila masih dengan air mata yang terus menggenang di pipinya. "Sudah, jangan membantah Abah. Pergilah. Abah sudah ikhlas dengan semua apa yang akan menimpa Abah," tandas Ki Jalu kali ini seraya menatap nanar pada warga yang semakin mendekat ke arahnya. Warga bukan hanya berteriak-teriak memakinya dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, tapi mereka kini juga mulai melempari tubuh Ki Jalu dengan batu kerikil, tomat, bahkan telur busuk. Ki Jalu tidak berusaha kabur apalagi melawan, dia hanya berdiri sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Mulut Ki Jalu tampak berkomat kamit seperti sedang membacakan sesuatu. Bila dulu yang dia baca adalah mantra pemanggil jin-jin perewangannya, kali ini Ki Jalu justru membacakan zikir sebagai tameng untuk penguat batinya. Tubuh ringkinya yang sudah mulai dihiasi keriput terlihat mulai kotor dan berbau akibat lemparan tomat busuk dan telur busuk. Wajah dan tubuhnya juga mulai dipenuhi luka-luka akibat lemparan batu kerikil. Tidak ada air mata yang keluar dari pipi tirus Ki Jalu. Tidak ada juga teriakan kesakitan yang keluar dari mulutnya meskipun luka di tubuhnya mulai mengeluarkan darah. Bahkan dari arah kejauhan, Ki Jarwo diam-diam mulai melancarkan serangan dengan memakai ajian ilmu hitam yang sudah ia pelajari dari Ki Jagat, sang guru baru dari Cirebon. Namun yang diserang Ki Jarwo bukan hanya Ki Jalu, tapi juga janin yang kala itu sedang dikandung oleh Bu Jamila. Ki Jarwo rupanya diam-diam ingin menumbalkan janin buah cinta dari Ki Jalu dan Bu Jamila tersebut untuk menambah kesaktiannya. Tidak tanggung-tanggung, yang dia kirim saat itu adalah sosok Ratu Lintah untuk menyedot janin yang sedang dikandung oleh Bu Jamila dari jarak jauh. Ki Jarwo juga mengirimkan sosok nenek tua berwajah hitam yang dikenal sebagai Nyai Codet karena ada bekas luka goresan memanjang di sekitaran wajahnya.
Kedua sosok jin perewangan Ki Jarwo tersebut langsung melesat terbang secepat kilat menuju Bu Jamila yang sedang bersembunyi di balik rimbunnya pohon pisang yang agak jauh dari posisinya Ki Jarwo. Kedua sosok itu benar-benar ingin memanfaatkan kondisi Bu Jamila yang sedang sendirian untuk menyerangnya secara bersamaan. Bu Jamila yang tidak tahan lagi melihat kondisi sang suami terus berteriak histeris meminta kepada warga agar menghentikan aksi main hakim sendiri mereka itu. Tapi tidak ada satupun warga yang peduli apalagi merasa kasihan. Bu Jamila yang tidak sanggup lagi melihat peristiwa yang memilukan itu pun hampir jatuh pingsan, namun sebuah tangan tak terlihat tiba-tiba datang menahannya hingga tubuh Bu Jamila tidak jadi ambruk ke tanah. Sosok Nyai Codet dan Ratu Linta yang sudah hampir mendekati tubuh lemah dari Bu Jamila untuk menyerangnya mendadak jatuh terpental secara bersamaan. Kedua sosok jin perewangan milik Ki Jarwo yang memiliki kesaktian cukup tinggi itu langsung mendelik ke arah sosok Raden Jayaraga sang penjaga Miftah yang tiba-tiba saja sudah berdiri dengan gagah berkacak pinggang di depan mereka. Licik sekali kalian berdua ini. Seorang perempuan lemah yang sedang hamil muda dan tidak memiliki kekuatan apapun, mau kalian serang dan mau kalian ambil janinnya secara gaib. Dasar jin kafir rendahan, ucap Raden Jayaraga dengan pandangan menusuk ke arah mereka. Akan tetapi ucapan Raden Jayaraga itu malah dibalas ejekan oleh Nyai Codet. Jangan bicara sembarangan kau Jayaraga. Setidaknya aku dan rekanku Ratu Linta tidak sebodoh maneh mau-maunya jadi kacung anak ingusan yang kesaktiannya saja masih level bawah, ejek Nyai Codet. Ratu Linta yang berdiri di sampingnya pun ikut-ikutan melontar ejekan. Iya, tidak ada gunanya jadi kacung bocah yang bisanya hanya menyusahkan. Tambah Ratu Linta sambil tertawa terkekeh memamerkan gigi-giginya yang berwarna hitam seperti arang. Kalian hanya melihat Den Miftah dari sisi luar saja. Tapi kalian belum tahu sedahsyat apa nanti anak itu setelah ia berhasil melewati proses belajarnya. Mungkin cecunguk seperti kalian berdua bisa dengan mudahnya dilibas olehnya, balas Raden Jayaraga tidak mau kalah. Ya, Miftah saat ini berhubung usianya yang masih muda, jadi pengalamannya masih belum banyak, kemampuannya juga masih banyak yang belum terasa. Akan tetapi Raden Jayaraga yakin pada suatu hari nanti Miftah akan menjadi seseorang yang memiliki kemampuan mumpuni dan bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan kini tugasnya sebagai penjaga hanya untuk mengawasi dan membantu proses belajarnya Miftah, serta membimbingnya sampai nanti pemuda itu bisa dilepas sendiri. Kali ini Raden Jayaraga benar-benar harus waspada karena ia sudah tahu kalau dua sosok yang ada di hadapannya ini adalah sosok yang sangat licik dan suka menempuh jalan curang demi untuk mencapai tujuannya. Itulah sebabnya Raden Jayaraga buru-buru memagari Bu Jamila dengan 3 lapisan selubung gaib. Dia takut akan nanti keselamatan Bu Jamila dan janinnya menjadi terancam. Namun tindakan Raden Jayaraga yang melindungi Bu Jamila sedemikian rupa justru membuat Nyai Codet dan Ratu Linta beradang. Kurang ajar, Jayaraga malah melindungi perempuan dan janinnya. Aku jadi tidak bisa leluasa untuk menyedot janin yang dikandungnya, rutuk Ratu Linta dalam hatinya. Sementara itu Nyai Codet tampak sedang berpikir keras bagaimana caranya ia bisa menyingkirkan Raden Jayaraga tanpa harus bertarung kanuraga dengannya. Ya, Nyai Codet sadar jika ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Raden Jayaraga tidak bisa dianggap sebelah mata. Sampai pada akhirnya Nyai Codet memberikan isyarat kepada Ratu Linta agar bergerak mundur. Pada awalnya Ratu Linta mau protes, tapi di sini Nyai Codet keburu mengajaknya bicara dengan memakai bahasa batin. Hei, simpan dulu amarahmu Ratu Linta. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerang si Jayaraga. Meskipun dia sendirian, tapi dia masih terlalu kuat untuk kita kalahkan. Kita cari waktu yang tepat untuk menyerang perempuan itu.
dan mengambil janinnya. Ucap Nyai Codet seraya memberikan isyarat pada Ratu Linta agar kabur. Ratu Linta pun terpaksa manut. Kedua jin perewangan milik Ki Jarwo itu pun langsung menghilang. Raden Jairaga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan dua sosok tersebut. Dasar kalian berdua makhluk rendahan pengecut. Berani hanya sama perempuan lemah yang tidak dilindungi suaminya, ejek Raden Jairaga. Sampai pada akhirnya sebuah teriakan disusul suara dentuman keras terdengar dari arah belakang tubuh Ki Jalu, sekaligus membuat kerumunan warga menjadi terpencar ke segala arah. Sebagian besar dari mereka bahkan ada yang berteriak dan jatuh terjengkang akibat kuatnya suara dentuman tersebut. Hentikan! Disusul kemunculan seorang pemuda tampan berwajah oriental yang tak lain adalah Miftah. Ya, Miftah dengan gesitnya melesat ke arah kerumunan warga yang menyemut, lalu berdiri tepat di depan tubuh Ki Jalu yang kala itu sudah tidak berdaya. Tubuh tua Ki Jalu yang sudah tidak sanggup lagi menerima lemparan batu, telur busuk dan sebagainya akhirnya ambruk juga. Beruntung Miftah sempat menahan tubuh bekas musuh bebuyutannya itu. Perlahan Miftah menyandarkan tubuh Ki Jalu di sebuah batang pohon pisang yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tunggu di sini dulu ya Ki, saya mau bicara dulu sama para warga, kata Miftah lembut. Ki Jalu tidak bisa menjawab, ia hanya mengangguk lemah. Sekujur tubuhnya terasa sakit, banyak mengalami luka lebam sampai berdarah akibat berbagai lemparan benda-benda yang diarahkan warga yang marah padanya. Tapi Ki Jalu masih bersyukur saat tahu jika sang istri dan janinnya tidak apa-apa karena tidak ikut jadi sasaran amukan warga. Sepertinya tekad Ki Jalu untuk bertobat memang benar-benar muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu terbukti dari bibirnya yang tidak pernah lepas melafalkan zikir. Bahkan Miftah ikut mendengar hingga membuatnya semakin yakin untuk ia terus membela Ki Jalu. Miftah menatap garang pada kerumunan warga yang kini mulai terpencar akibat pukulan penebar angin yang tadi sempat ia keluarkan. Itu adalah jurus baru yang diberikan oleh Kiai Aksara sang kakek untuk membubarkan sebuah kerumunan tanpa harus menyakiti apalagi melukai orang-orangnya. Kenapa sih? Kenapa kalian sejahat ini pada orang yang sudah berniat hendak bertobat? Untuk apa kalian semua getol beribadah tapi hati kalian masih saja diisi oleh rasa dendam? Ucap Miftah lugas. Suasana yang tadi hiruk pikuk pun langsung berubah menjadi hening. Seorang warga memberanikan diri untuk menentang apa yang barusan sudah disampaikan oleh Miftah. Kami itu bukannya tidak mau memaafkan Ki Jalu yang Miftah, tapi selama ini kami semua sudah terlanjur benci dengan semua kejahatannya yang Miftah. Yang Miftah kan tahu sendiri kalau dukun santet sialan ini menganggap nyawa seseorang itu tidak ada harganya di mata dia. Ucap warga tersebut. Warga lain spontan membenarkan ucapannya. Iya, saya tahu. Tapi saat ini Ki Jalu sudah bertobat. Tolong berikan beliau kesempatan untuk bisa membuktikan ucapannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahut Miftah. Suasana pun kembali hening. Dengar suara Ki Jalu yang terbatuk-batuk. Rupanya dadanya tadi yang sempat terkena lemparan batu membuatnya terbatuk-batuk hingga mengeluarkan lendir yang bercampur dengan cairan merah, yaitu darah. Miftah menengok sejenak ke arah Ki Jalu. Hati Miftah semakin terasa iba. Kini laki-laki parubaya itu mulai menuai karma dari perbuatan jahatnya di masa lalu. Bertahan ya Ki, ucap Miftah pelan seraya kembali menatap ke arah kerumunan warga yang masih tidak ada yang beranjak dari tempat mereka berdiri. Kalian lihat sendiri, Ki Jalu sekarang sudah terluka parah akibat aksi brutal, aksi main hakim sendiri oleh kalian semua. Apa hati kalian semua terbuat dari batu? Hingga tidak bisa menyisakan sedikit rasa kasihan. Sedikit saja rasa kasihan pada Ki Jalu, kata Miftah dengan suara bergetar. Kembali di sini suasana hening. Tidak ada satupun warga yang angkat bicara apalagi berani mendebat ucapan Miftah barusan. Miftah kembali melanjutkan ucapannya. Tuhan saja Maha Pemberi maaf.
Kenapa kita sebagai manusia yang bergumul dengan dosa tidak bisa saling memaafkan? Ucapan Miftah diakhiri dengan helaan nafas yang berat. Ya, meski Miftah usianya masih tergolong muda, namun rasa empati dan belas asih yang tertanam di dalam hatinya begitu besar. Maka dari itu, hatinya ikut sakit kala ia melihat perlakuan warga yang menurutnya terlalu berlebihan terhadap Ki Jalu. Miftah khawatir justru karena perlakuan warga yang sekarang inilah bisa kembali membangunkan sifat jahat dan rasa dendam dari dalam diri Ki Jalu. Apa Jang Miftah bisa menjamin kalau Ki Jalu itu bisa pegang ucapannya? Bagaimana nanti kalau Ki Jalu ternyata hanya berpura-pura bertobat, Jang? Kali ini Pak Gopar yang maju ke depan. Ya, Pak Gopar adalah sekretaris desa yang untuk sementara waktu ditunjuk untuk menggantikan Pak Kades yang tewas akibat kiriman santet dari Ki Jalu tempo hari. Pak Gopar sebenarnya tidak setuju dengan aksi brutal, aksi main hakim dari warganya sendiri. Tapi di sisi lain, Pak Gopar juga bisa merasakan besarnya kebencian warga terhadap mantan dukun santet yang paling ditakuti di ranah Pasundan tersebut. Miftah terdiam sejenak kala mendengar pertanyaan dari Pak Gopar. Kemudian ia menghembuskan nafas perlahan lalu menatap lekat-lekat ke arah Pak Gopar dengan tatapan tajam. Sayalah yang akan menjadi penjaminnya Pak Gopar. Bila sampai Ki Jalu ingkar janji, Pak Gopar dan warga silakan menghukum saya, jawab Miftah dengan suara lantang tanpa rasa takut sedikit pun. Kembali di sini suasana hening. Namun tiba-tiba saja Ki Jarwo merangsek maju ke arah depan lalu melompat ke arah atas untuk menyerang Miftah dengan salah satu jurus mematikan andalannya. Miftah yang tidak siap dengan serangan mendadak dari Ki Jarwo tentu saja langsung jatuh terjengkang seraya memegangi dadanya yang mendapatkan tendangan cukup telak dari mantan musuh Ki Jalu itu. Miftah meringis kesakitan. Dada kanannya terasa sakit bercampur perih karena Ki Jarwo menendang dengan menggunakan tenaga dalam. Belum sempat Miftah berdiri kembali, Ki Jarwo melancarkan pukulan kedua dan kali ini hendak menginjak kepala Miftah. Beruntung kali ini Miftah cukup waspada. Ia sempat menahan kaki kiri Ki Jarwo yang hendak menginjak kepalanya itu dengan lengan kirinya. Usaha dari Ki Jarwo untuk membuat kepala Miftah remuk seperti reman rengginang pun gagal terlihat. Wajah Ki Jarwo berubah menjadi merah padam. Sial, kenapa tendangan kaki aing malah bisa gagal? Rutuknya kesal seraya menatap penuh amarah kepada Miftah yang terlihat begitu tenang menghadapi setiap serangan darinya. Bukan itu saja, Miftah kini juga mulai membalas dengan cara memukul lutut kanan Ki Jarwo dengan tangan kanannya. Sebagai seorang indigo yang memiliki kelebihan, di telapak tangan kanan Miftah terdapat hanya satu garis lurus yang tidak putus atau yang lebih dikenal sebagai tanda Raja Keling atau simian lain. Sudah menjadi rahasia umum bila tangan yang ada tanda Raja Keling tersebut dipakai untuk memukul seseorang, maka efeknya akan sungguh fatal, bahkan bisa membunuh korbannya hanya dalam satu pukulan yang diisi dengan tenaga dalam. Akan tetapi Miftah yang tahu akan efek besar dari pukulan tangan kanannya itu sengaja tidak memakai kekuatan yang penuh. Miftah diajarkan oleh sang kakek agar jangan menjadi orang yang dengan mudahnya membunuh atau menghabisi nyawa seseorang. Meski demikian, tetap saja efek dari pukulannya tadi tidak main-main. Terdengar suara lenguhan kesakitan laki-laki parubaya berusia sekitar 60 tahunan itu. Ki Jarwo juga refleks mengeluarkan ucapan sumpah serapah kepada Miftah. Lutut kanannya mendadak seperti ditusuk-tusuk pisau belati saking sakitnya. Kurang ajar. Ternyata bocah ini bukan bocah sembarangan. Jangan-jangan tangan kanannya punya tanda Raja Keling. Karena hanya orang yang memiliki tanda itulah yang bisa membuat tubuhku menjadi sakit seperti ini. Awas kamu bocah, aing akan balas dendam serangan maneh. Rutuk Ki Jarwo dengan wajah memerah menahan amarah. Kamu itu siapa sih, Kek? Kenapa kakek datang-datang menyerang saya? Tanya Miftah heran sambil menatap ke arah Ki Jarwo dengan penuh kewaspadaan.
Ketika Ki Jarwo sempat terjajar beberapa langkah ke arah belakang akibat pukulan Miftah, dia juga sempat spontan mengalirkan energi murni ke bagian dadanya yang kini mulai terasa sesak. Rupanya kakek tua ini sepertinya memangnya hendak berniat jahat, karena dia langsung menyerang ke arah jantung. Aku sepertinya harus lebih berhati-hati lagi nih, jangan lengah seperti tadi, gumam Miftah dalam hatinya. Mane tidak perlu tahu siapa Aing. Yang pasti malam ini Aing akan mengantar Mane ke neraka karena berani-beraninya membela si Jalu, bentak Ki Jarwo sambil melotot ke arah Miftah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Ki Jarwo tiba-tiba sudah mengeluarkan sebilah keris berwarna hitam. Lalu secepat kilat Ki Jarwo menghujamkan keris tersebut tepat ke bagian perut dari Miftah. Meskipun Miftah sempat menghindar, tak ayal hujaman keris tersebut sempat menggores kulit pinggang kirinya. Hingga kali ini giliran Miftah lah yang melenguk sakitan. Dia baru sadar kalau keris berwarna hitam itu sepertinya sudah dibalur dengan semacam racun, yang mana bila tersentuh kulit akibatnya akan cukup fatal. Meskipun kerisnya berhasil melukai Miftah, akan tetapi Ki Jarwo sepertinya masih kecewa sebab yang ia harapkan perut pemuda itu akan robek terkena hujaman kerisnya. Sial, bocah bau kencur ini malah berhasil menghindar dari serangan keris hidung andalan Aing. Kembali Ki Jarwo bersungut-sungut, lalu ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling seperti Ki Jarwo sedang mencari keberadaan kedua jin perewangannya. Kemana Nyai Codet dan si Ratu Lintah? Apa jangan-jangan mereka berdua juga sudah gagal menyedot janin istrinya si Jalu? Bisa celaka kalau begitu, gumamnya dalam hati. Keresahan terpahat jelas di wajah Ki Jarwo. Bocah, sekarang Aing akui Mane menang. Tapi lain kali jangan harap Aing akan berikan Mane kesempatan untuk tetap hidup, ancam Ki Jarwo menatap tajam ke arah Miftah. Ia lalu melompat ke atas, kemudian melesat seperti anak panah yang baru ditembakkan dari busurnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba saja sudah menghilang di balik gelapnya malam. Miftah tidak berusaha untuk mengejar Ki Jarwo karena baginya hal itu tidaklah penting. Kini Miftah lebih mengkhawatirkan kondisi dari Ki Jalu yang masih terluka parah. Miftah lalu berlari ke arah Ki Jalu. Ia pun segera membopongnya ke depan teras rumah Ki Jalu tanpa memperdulikan suara riuh warga yang masih pro dan kontra akan keputusannya membela mantan dukun santet tersebut. Miftah lalu membaringkan tubuh lemah dari Ki Jalu di atas dipan yang terbuat dari bambu. Ki Jalu, apa Ki Jalu bisa dengar suara saya? Ucap Miftah dengan suara pelan, sementara tangan kanannya perlahan mulai mengalirkan energi murni untuk meringankan rasa sakit dan luka dalam yang dialami laki-laki parubaya tersebut. Terdengar suara lenguhan keluar dari bibir Ki Jalu. Kedua tangannya masih memegangi dadanya, mulutnya bergetar hendak berbicara, tapi belum sempat satu kata pun keluar, malah ia lebih dulu memuntahkan lendir bercampur darah yang keluar dari mulutnya hingga membasahi bajunya. Miftah faham mungkin Ki Jalu masih berat untuk membuka mulut akibat terlalu lemah kondisinya. Sudah, jangan dipaksakan untuk bicara Ki. Ki Jalu teruskan bersikeras dalam hati saja. Biar saya bantu untuk memulihkan kondisi tubuh Ki Jalu dengan ramuan yang saya bawa ya, kata Miftah seraya mengeluarkan sebuah botol kecil berisikan ramuan dedaunan dari Kalimantan yang sudah berbentuk bubuk dari dalam tas pinggang yang dikenakannya. Perlahan Miftah membaluri semua luka luar yang berada di tubuh Ki Jalu dengan ramuan tersebut sambil mulutnya tak putus-putus membacakan sholawat. Sesekali terdengar Ki Jalu menimpali dengan lantunan zikir meski dengan suara yang sangat lemah, bahkan nyaris tak terdengar. Tiba-tiba saja Miftah dikejutkan oleh kemunculan Bu Jamila. Rupanya Bu Jamila sudah siuman dan ia pun langsung mencari keberadaan suaminya Ki Jalu. Terima kasih banyak ya Jang Miftah. Jang Miftah sudah mau membantu ibu dan suami ibu, kata Bu Jamila dengan mata berkaca-kaca. Kedua matanya menatap lekat kepada Ki Jalu dengan tatapan penuh kesedihan. Bu Jamila spontan menyusut bulir air mata yang sempat jatuh di pelupuk matanya. Dia tidak mau Ki Jalu melihatnya menangis. Sama-sama Bu. Bu Jamila juga bantu doa ya,
biar Ki Jalu bisa cepat sembuh atas izin Allah, sahut Miftah sambil tersenyum. Bu Jamilah hanya menjawab dengan anggukan. Kemudian Bu Jamilah beringsut duduk di samping kiri suaminya. Kedua tangannya mulai membelai lembut rambut Ki Jalu yang sudah memutih semuanya. Abah, Abah cepat sembuh ya. Biar Abah nanti bisa menyaksikan si Utun di dalam perut Ambu nanti lahir dengan sehat dan selamat, dan bisa merasakan kasih sayang dari abahnya, tutur Bu Jamilah. Ki Jalu yang masih terbaring lemah tak berdaya hanya bisa menatap Bu Jamilah dengan tatapan sejuta arti. Tiba-tiba saja butiran bening bergulir di pipi Ki Jalu, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Ki Jalu selama ia menjadi suami Bu Jamilah. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah memberikanku seorang istri yang baik, yang begitu tulus menyayangiku, ya Allah. Batin Ki Jalu dalam hatinya penuh haru. Meski tidak ada satupun kata-kata yang bisa terucap dari bibirnya, tapi tangan kanan Ki Jalu mulai bergerak perlahan dan membelai rambut panjang Bu Jamilah. Miftah yang melihat pemandangan itu sempat larut dalam suasana haru. Miftah yang takut akan keselamatan Ki Jalu dan Bu Jamilah masih terancam, lalu ia meminta kepada Raden Jayaraga agar tetap menemaninya. Miftah khawatir ia tidak bisa membantu kesembuhan Ki Jalu sekaligus melindungi Bu Jamilah karena kondisi tubuhnya saat itu juga mulai lemah. Ya, energi murni Miftah cukup banyak terkuras untuk membantu kesembuhan Ki Jalu, belum lagi fisiknya juga letih setelah tadi ia menghadapi pertarungan adu ilmu kanuragan dengan Ki Jarwo. Tenang saja Den Miftah, tanpa Den Miftah minta pun saya pasti akan selalu menemani Aden, jawab Raden Jayaraga yang juga bisa membaca kegelisahan yang ada di hati Miftah. Miftah pun tersenyum kala mendengar kata-kata dari khodam penjaganya yang sangat setia tersebut. Miftah tahu kalau ini adalah babak baru dalam kehidupan Ki Jalu dan juga Bu Jamilah sebagai orang-orang yang kembali ke jalan Tuhannya. Sudah dipastikan nanti ke depannya akan ada banyak cobaan dan rintangan yang harus dihadapi Ki Jalu. Dalam hatinya Miftah berjanji ia akan membantu Ki Jalu dan juga Bu Jamilah semampunya sesuai amanat dari sang kakek. Meskipun Miftah tahu semua itu pastilah tidak akan mudah. Malam itu Miftah pun meminta izin untuk ia menginap di rumah Ki Jalu atas amanat dari sang kakek Kiai Aksara. Tentu saja Bu Jamilah tidak keberatan. Malah ia merasa senang karena kehadiran Miftah justru akan membuatnya jauh lebih tenang. Alhamdulillah, Bu teh senang sekali kalau Jang Miftah mau menginap malam ini bersama kami. Terima kasih ya Jang. Biar Allah yang membalas semua kebaikan Jang Miftah, kata Bu Jamilah dengan mata berkaca-kaca. Miftah mengangguk. Sama-sama Ibu. Ibu sama Ki Jalu tidak perlu sungkan bila membutuhkan bantuan saya. Tapi izinkan saya untuk kembali dulu ya ke tempat mahasiswa KKN karena ada beberapa barang yang akan mau saya ambil di dalam kamar saya, sahut Miftah dengan sopan. Silakan Jang Miftah, kami tunggu ya kedatangannya, kata Bu Jamilah sambil menatap Miftah penuh harap seraya melirik ke arah Ki Jalu yang kala itu masih terbaring lemah di sampingnya. Miftah pun segera berpamitan kepada Bu Jamilah dan juga Ki Jalu. Miftah tadi sempat mendapati bisikan lewat telepati dari Raden Jayaraga agar ia jangan lupa membawa tasbih dan sabuk sakti miliknya bila Miftah memang hendak menginap di rumah Ki Jalu. Raden Jayaraga khawatir akan ada hal-hal yang bisa mengganggu keselamatan Miftah selama ia berada di sana. Pada awalnya Miftah sempat bingung, bahkan ia mempertanyakan apa maksud dari pesan Raden Jayaraga tersebut. Dan Miftah tidak perlu bertanya, nanti juga Den Miftah akan tahu sendiri jawabannya, kata Raden Jayaraga dengan lugas sambil tersenyum tipis. Miftah tidak berani untuk menanyakan lebih lanjut. Dia hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal lalu melangkah pasti meninggalkan rumah Ki Jalu. Sementara itu, Bu Jamilah yang masih trauma atas aksi brutal, aksi main hakim sendiri dari para warga yang tadi sempat dilakukan, membuatnya menjadi kembali optimis dengan pilihan yang sudah ditetapkan suaminya. Mudah-mudahan dengan adanya Jang Miftah,
bisa membantu Abah untuk kembali istiqomah di jalan Allah ya Bah, ucap Bu Jamila pelan seraya mengobati luka di kepala Ki Jalu yang masih saja mengucurkan darah akibat terkena lemparan telur busuk dan juga lemparan batu oleh warga yang marah. Ki Jalu hanya tersenyum tipis. Ia hanya memberikan isyarat dengan kedipan mata tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya. Ki Jalu dalam hatinya mulai dirundung oleh rasa khawatir. Akankah keputusannya ini justru malah akan membawa masalah dan penderitaan baru untuk istrinya Bu Jamila? Ki Jalu tidak keberatan bila ia sendirilah yang menanggung semua akibat perbuatan jahatnya di masa lampau. Tapi yang terjadi saat ini, Bu Jamila malah ikut terkena getahnya. Ya Allah, tolong berikan hamba kekuatan untuk kembali lagi ke jalan yang benar sesuai syariat yang sudah Engkau tetapkan. Tolong lindungilah istri dan calon anak hamba dari segala mara bahaya, batin Ki Jalu dalam hatinya. Tanpa terasa, bulir-bulir air bening pun ikut bergulir dari kedua pipinya yang cekung. Sebuah tangisan yang menggambarkan rasa penyesalan terdalam yang kini merangkul laki-laki parubaya yang sempat dijuluki Raja Santet dari tanah Pasundan itu. Rasa sakit yang dideritanya dan juga rasa lelah yang menderanya akhirnya membuat Ki Jalu menyerah. Tak lama kemudian Ki Jalu pun tertidur. Suara jangkrik dan binatang malam terdengar bersaut-sautan dari luar kamar, menambah semaraknya suasana malam itu. Keheningan yang sempat memagari suasana malam itu seketika buyar. Bu Jamila tampak tidur di samping Ki Jalu suaminya. Sesekali perempuan yang sedang hamil 4 bulan itu bangun hanya untuk membetulkan posisi selimut dari Ki Jalu atau memeriksa kondisi suaminya itu yang masih dipenuhi luka di sekujur tubuh rentanya. Hati Bu Jamila terasa bagai tertusuk ribuan duri. Ia tak kuasa melihat kondisi dari suaminya yang kini masih terbaring lemah, jauh berbeda dengan kondisi Ki Jalu yang dulu, yang begitu sangar, yang begitu gagah perkasa dan suka menyombongkan kekuatan yang dimilikinya. Sesaat Bu Jamila tersenyum. Ya, dia sangat bahagia atas pilihan bertobat yang sudah diambil oleh Ki Jalu, dan ia pun berjanji akan selalu setia mendampingi sang suami dalam melewati babak baru dalam kehidupannya tersebut. Selesai. Wow, luar biasa, kisahnya keren banget ya Bu Neneng Dewi. Syarat akan hikmah kehidupan ya. Dari kisah barusan kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Jadi kalau yang saya lihat gini teman-teman, memang terkadang jalan itu terkadang lebih mudah untuk menjadi orang jahat daripada untuk menjadi orang baik, yang mana akan selalu banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, hambatan. Tapi kalau untuk ke arah kejahatan ya kan, itu kayaknya gampang aja. Memang terkadang hidup begitu. Ya ada juga sih yang untuk jalan kebaikan gampang aja ada, tapi memang ya itulah lika-liku kehidupan. Banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dalam kisah barusan. Dan bagaimana musuh-musuh dari Ki Jalu ya, musuh-musuh lamanya tuh muncul untuk membalaskan dendam buat Ki Jalu. Tapi kalau saya pribadi nih ya, musuh-musuh dari masa lalu kita ketika kita ada di dunia kelam itu menurut saya tidak begitu menakutkan. Yang lebih menakutkan itu justru adalah teman-teman lama dari dunia masa lalu kita yang kelam. Itu yang lebih mengerikan, karena kalau musuh kita bisa lawan, kalau teman kadang itulah ya. Mungkin banyak ya teman-teman yang juga punya pengalaman hidup seperti itu, teman-teman masa lalu, teman-teman masa-masa kelam kita, teman-teman jahat kita, itulah yang justru lebih mengerikan bagi saya ketimbang musuh. Overall kisahnya keren dan ditunggu lagi. Saya sangat suka nih tokoh-tokoh seperti Miftah seperti ini ya. Anak muda, indigo, berpendidikan, dia kuliah juga kan, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan yang pastinya buat Bu Neneng Dewi NS ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya Bu Neneng. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, yuk diklik dong tombol like-nya, tombol jempolnya.
Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk kirimannya, bentuknya tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.